Surat edaran penting untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah SD, SMP, dan SMA, serta ibu hamil. Nah, kira-kira ada surat edaran penting apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada surat edaran penting tersebut. Nah, pada pagi hari ini ada surat turun dari Kemensos tentang persiapan data PKH tahap kedua di tahun 2022 ini. Nah, ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas sosial ya teman-teman, baik itu di provinsi, kabupaten, serta kota. Kemudian ditujukan juga untuk koordinator wilayah atau koordinator kabupaten dan kota. Nah, yang berbunyi isi suratnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk data KPM yang ditemukan di lapangan yang sudah mampu, harap segera dilakukan pemutakhiran data verifikasi ketidaklayakan lewat operator 6NG, supaya kedepannya bagi yang sudah mampu tidak akan mendapatkan kembali bantuan sosialnya, dan yang berhak serta bertugas dalam hal ini adalah para operator di daerah masing-masing. Nah, jadi intinya untuk para operator DTKS atau 6NG di desa masing-masing untuk segera memutakhirkan data penerima bansos ya teman-teman, agar segera diverifikasi ketidaklayakannya lewat operator 6NG. Nah, jadi untuk yang sudah mampu ini dipastikan harus tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Nah, kemudian yang kedua, untuk KPM yang memiliki komponen anak sekolah yang tidak cair ataupun tidak masuk ke dalam hitungan komponen, agar supaya segera berkoordinasi ya dengan KPM-nya, supaya anak KPM tersebut termasuk dalam mendapatkan fasilitas pendidikan di dalam Dapodik. Nah, jadi intinya untuk para KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah yang tidak cair ataupun berkurang, segera koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing ya, agar di cross check datanya dan agar bantuannya sesuai dengan nominal yang harus didapat. Nah, jadi intinya saat ini masih dilakukan proses verifikasi kelayakan data KPM ya, baik di DTKS maupun di Dapodik. Nah, karena supaya ke depan bantuan sosial tepat sasaran, sehingga data KPM harus benar-benar padan dan valid, baik di DTKS, Dapodik, serta memiliki hasil verifikasi sebagai KPM yang masih layak menerima bansos di tahun 2022 ini. Nah, dan khusus PKH di tahun 2022 ini untuk ibu hamil saat ini tidak bisa masuk dalam hitungan komponen dapatkan bantuan PKH ya teman-teman. Nah, karena di dalam sistem DTKS masih belum bisa terdeteksi secara sistem keterangan untuk ibu hamil. Nah, jadi untuk komponen ibu hamil dipastikan belum bisa cair ya sampai hari ini. Nah, karena belum ada dataan di dalam DTKS-nya. Nah, dan berikut adalah surat edaran untuk para KPM yang anaknya mendapatkan bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, di sini ada pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2022. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA, dan juga SMK.
Nah, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan yang merupakan hasil pemadanan antara peserta didik pada data pokok pendidikan atau Dapodik dengan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, serta telah memiliki rekening simpel aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2022. Nah, jadi di sini ada pemberitahuan bahwa penyaluran dana PIP tahun 2022 telah disalurkan ya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, surat keputusan atau SK pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi Si Pintar atau linknya pip.kemendikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Sekolah. Nah, kemudian yang kedua, besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian PIP. Nah, nama-nama yang akan cair ini ada dalam SK pemberian PIP ya. Maka dari itu, jika ingin kalian tahu masuk dalam SK atau tidak, bisa koordinasi dengan sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, bank penyalur dana PIP tahun 2022 untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, dan paket C adalah Bank BNI. Dan untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B adalah Bank BRI. Khusus di Provinsi Aceh, bank penyalur PIP untuk seluruh jenjang adalah Bank BSI. Kemudian yang keempat, proses pemindah bukuan atau transfer dana bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslapdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Maret 2022. Nah, jadi silakan kalian cek secara berkala ya teman-teman, karena telah menyalurkan dana PIP di bulan Maret ini. Kemudian informasi yang kelima, pencairan atau penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali, atau secara kuasa oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diberi kuasa dari peserta didik atau orang tua wali, sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Proses penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2022. Nah, kemudian informasi yang keenam, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota agar menyampaikan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 dan menginstruksikan kepada Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 kepada peserta didik atau orang tua wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah ya, pencairan PIP di tahun 2022 ini sudah dicairkan. Nah, maka untuk yang sudah mendapatkan buku simpelnya, silakan kalian cek secara berkala ke bank ya teman-teman. Kemudian informasi yang ketujuh, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau Satuan Pendidikan diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP agar pencairan dana tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Kemudian yang kedelapan, selama masa pandemi COVID-19, peserta didik atau orang tua wali atau kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik, orang tua atau wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi yang diberlakukan di wilayah masing-masing. Nah, jadi ini adalah surat edaran untuk para penerima PIP ya, khususnya untuk sekolah dan para orang tua. Jadi ini intinya ada pemberitahuan bahwa dana PIP tahun 2022 sudah dicairkan. Nah, jadi kabar gembira ya untuk para siswa yang mendapatkan bantuan KIP atau PIP. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.